Ya, selamat pagi anak-anak kami yang berada di rumah. Kita lanjutkan materi kita yang bagian B-nya, yang bagian B. Ukuran, pemusatan data untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok. Yang A-nya ukuran pemusatan data untuk data tunggal. Sekarang kita lanjut bagian B-nya, ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Bentuk umumnya data itu dikelompokkan dalam bentuk interval, ya. Dan misalkan ini dia kelompoknya interval, kemudian ini frekuensi. Ya, jika buat dalam bentuk interval, ini A sampai B, frekuensinya F1, C sampai D, kita buat frekuensinya F2, kemudian E sampai F, kita buat frekuensinya F3, D sampai H, kita buat dia F4. Inilah bentuk umum data berkelompok. Data itu kita susun dalam bentuk interval. Data A sampai B ada sebanyak F1, data C sampai D ada sebanyak F2, dan seterusnya. Ya, di dalam data berkelompok ini ada beberapa istilah yang harus kita tahu. Yang pertama itu adalah kelas. Ya, kelas pertama itu adalah data A sampai data B yang berfrekuensi F1. Kelas kedua adalah data interval C sampai D, frekuensinya F2, dan seterusnya. Itu kelas. Berarti dari sini ada berapa kelas? Ada 4. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kemudian ada lagi istilah batas bawah. Batas bawah kelas pertama yaitu adalah A. Kemudian ada batas bawah kelas kedua yaitu C, dan seterusnya. Kemudian ada lagi istilah batas atas. Batas atas kelas pertama yaitu B. Kemudian ada lagi batas atas kelas kedua yaitu D, dan seterusnya. Kemudian ada lagi istilah panjang kelas. Ya, panjang kelas itu sering disingkat dengan rumusnya C, ya, panjang kelas. Berarti C itu sama dengan boleh menggunakan C dikurang A, ya, boleh C dikurang A, ya. Ini C dikurang A. Boleh juga itu sama dengan, ya, D dikurang B, kemudian C dikurang A, kemudian boleh juga E dikurang C, atau sama dengan F dikurang D, atau boleh sama dengan G dikurang E, atau boleh H
dikurang F. Inilah panjang kelas. Ya, cukup untuk sementara ya istilah-istilah di dalam bentuk umum data berkelompok. Yang menjadi masalah di sini yang mau kita bahas itu adalah rata-rata untuk data berkelompok. Yang pertama ya, mencari rata-rata. Ada tiga metode untuk menentukan rata-rata data berkelompok, yaitu metode yang pertama yaitu dengan cara biasa ya, rumusnya rata-rata sama dengan sigma F dikali XT dibagi sigma F. Ya, catatan XT itu adalah data tengah XT itu sama dengan ya, A ditambah B dibagi 2 ya, ini data tengah. Ya, untuk lebih lanjut kita langsung ambil contoh ya. Contoh kita buat intervalnya, kemudian kita buat frekuensinya. Ya, kita ambil datanya, data yang sederhana ya. Ini kita buat 2 sampai 6 ya. Kemudian di sini kita buat 7 sampai 11. Kemudian kita buat di sini 12 sampai 16. Kemudian kita lanjut di sini 17 sampai 21. Kemudian di sini 22 sampai 26. Ya, itu interval kelasnya. Kita buat ini frekuensinya 2, 3, 6. Kemudian di sini 4, 5. Ini kita ambil contohnya. Ya, kita selesaikan dengan cara biasa. Berarti di sini harus kita tentukan dulu data tengahnya, XT ya, XT. Ya, XT-nya. Ya, sebelum kita ke XT, di sini kita harus tahu ada berapa kelas di sini. Ada 5, kelas pertama, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Ini adalah semua batas bawah, ini adalah batas atas. Perhatikan panjang kelas ya, panjang kelas 7 dikurang 2, 5. Dari sini juga 12 kurang 7, 5. 17 dikurang 12, 5. 22 kurang 17, 5. Sama. 11 dikurang 6, 5. 16 dikurang 11, 5. 21 dikurang 16, 5. 26 dikurang 21, 5. Panjang kelasnya sama semua. Sekarang kita lanjut. Data tengahnya di kelas yang pertama 2 ditambah 6, 8. 8 dibagi 2, 4. Kemudian 7 tambah 11, 18 dibagi 2, 9. Tahu, boleh langsung kita lanjutkan. Boleh langsung ini tambah 5. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 5,
19 tambah 5 24. Perhatikan 22 tambah 26 48. 48 dibagi 2 24. Ini data tengahnya. Ya, sesuai dengan rumus kita kalikan frekuensi dengan suku tengahnya. Frekuensi kali XT. Ya, kalikan 2 kali 4 8, 3 kali 9 27, 6 kali 14 24, 6 kali 1 84, 4 kali 9 36 76, 5 kali 24 20, 5 kali 2 ini 120. Kemudian kita tentukan sigmanya, ya, kita tentukan sigmanya. Sigma F-nya sama dengan 10 20 10 5 10 20. Kemudian ini kita tentukan juga sigmanya. Sigma F dikali XT sama dengan 20 10 25 5 2 10 19 21 2 berarti 315. Ya, kita tentukan rata-ratanya. Rata-rata sama dengan sigmanya sigma F dikali XT dibagi sigma F. Ini sama dengan 315 dibagi 20. Ini kira-kira 15 2 kali 15,75. Inilah rata-ratanya dengan cara biasa. Ya, kita lanjutkan dengan metode yang kedua. Metode yang kedua. Metode yang kedua. Metode yang kedua ini dengan menggunakan deviasi, yaitu dengan menggunakan deviasi, deviasi, di mana rumusnya rata-rata itu sama dengan A ditambah sigma F dikali D dibagi sigma F, di mana A itu adalah rata-rata sementara, rata-rata sementara, di mana A itu sama dengan A ditambah H. Batas bawah kelas yang pertama ditambah batas atas kelas yang terakhir dibagi 2. Ya, di mana D itu adalah deviasi, ya. Deviasi D itu sama dengan rata-rata ini data tengah dikurang A. Ya. Ya, boleh kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan contohnya juga ini, ya. Contohnya juga ini. Berarti di sini harus kita tentukan dulu. Kita tentukan lagi dulu A-nya, ya. Kita tentukan A-nya sama dengan, untuk contoh ini berarti 2 ditambah 26 dibagi 2 sama dengan 28
dibagi 2 sama dengan 14. Ini adalah rata-rata sementaranya. Ya, boleh kita lanjut sesuai dengan rumus ini. Berarti kita cari dulu D ya. Kita cari dulu D, yaitu sama dengan XD dikurang A ya. Kita cari ya. Rata-rata sementaranya 14, XD-nya ini 4 dikurang 14 berarti dikurang negatif 10. 9 dikurang 14 ya berarti negatif 5. Kemudian 14 dikurang 14 ini 0. 19 dikurang 14 ini 5. 24 dikurang 14 ini 10. Ya, kalau kita sigmakan, sigma F di ini belum ya, belum. Kemudian kita lanjutkan F dikali D, ya, F dikali D, F dikali D, F dikali D. Ya, kalikan frekuensinya 2 dikali negatif 10 negatif 20, 3 kali negatif 5 negatif 15, 6 kali 0 0, 4 kali 5 20, 5 kali 10 50. Kemudian kita tentukan sigmanya, sigma F dikali D sama dengan 20 nya habis berarti ini 50 dikurang 15 35. Ya, kita cari rata-ratanya. Rata-rata itu sama dengan ya, A ditambah sigma F dikali D dibagi ya, sigma F. Ini sama dengan A-nya rata-rata sementaranya 14 ditambah FD-nya 35 dibagi 20. Ya, ini sama dengan 14 ditambah kira-kira ini 1,75. Ini sama dengan 15,75. Inilah rata-ratanya. Ya, sama hasilnya dengan cara metode yang kedua. Kita lanjutkan dengan metode yang ketiga ya. Metode yang ketiga yaitu dengan cara pengkodean ya, dengan cara pengkodean. Ya, rata-rata rumusnya rata-rata sama dengan rata-rata sementara sigma F dikali U dibagi sigma F dikali C ya, dikali C. Ini panjang kelas. Ya, U ini adalah pengkodean. U itu sama dengan ya, U sama dengan data tengah dikurang rata-rata sementara dibagi ya, dibagi C ya, dibagi C, atau U itu sama dengan D dibagi C ya. Ya, pengkodean. Ya, untuk mau memakai metode yang ketiga dengan pengkodean, kita lanjutkan contoh yang sama juga. Ya, kita membuat contoh yang sama. Ya, kita tentukan lagi U-nya. Kita tentukan U. U itu adalah ya, D dibagi C dibagi C, panjang kelas.
Ya, berarti U-nya adalah D dibagi C. Ini D, ya, D dibagi C. C itu panjang kelas, panjang kelasnya adalah 5. Negatif 20 dibagi 5. Berarti negatif 20 dibagi 5, negatif 4. Negatif 15 dibagi 5, negatif 3. Ya. Kemudian 0. Kemudian ini 0 ya. Kemudian ini negatif 10 dibagi 5, ini negatif 2, negatif 5 dibagi 5, negatif 1, 0, ini adalah 1, ini adalah 2. Ya, kita buat lagi tabelnya. F dikali U, F dikali U. Ya, langsung F-nya 2 dikali negatif 2, negatif 4, 3 kali negatif 1, negatif 3, ini 0, kemudian 4 dikali 1, 4, kemudian 5 kali 2, ini 10. Kemudian kita sigmakan, ya, sigma F dikali U sama dengan, ya, 4-nya habis, 10 dikurang 3 adalah 7. Sehingga kita masukkan ke rumusnya. Rata-rata sementara ditambah C dikali sigma F dikali U dibagi sigma F sama dengan rata-rata sementaranya adalah 14. C-nya panjang kelasnya 5. Kemudian sigma F-U-nya adalah 7 dibagi F kali U 7, kemudian sigma F-nya 20. Berarti ini sama dengan 14 ditambah, ya, dari sini kalau kita perhatikan, ya, kalau kita kalikan ini adalah 35 per 20. Ini sama dengan 14 ditambah sama seperti ini, berarti ini adalah 1,75. Berarti sama dengan 15,75. Inilah rata tabelnya. Oke, kalau kita perhatikan untuk mau mencari rata-rata, ya, untuk mau mencari rata-rata data berkelompok, ada 3 metode, di mana ketiga metode ini berkaitan. Kalau kita perhatikan dengan metode yang pertama, ya, metode yang pertama dengan menggunakan metode pertama, di sini angkanya terlalu tinggi sekali untuk kita mau mengalih-alihkan. Kemudian dengan metode kedua, di sini sudah berkurang, ya, nilainya, ya, artinya tidak begitu besar seperti metode yang pertama. Kemudian metode yang ketiga ini lebih kecil lagi, ya, dari metode yang kedua dan metode ke pertama. Ya, sebenarnya tujuannya sama, rata-ratanya sama, ya. Menjadi permasalahannya dikasih kebebasan untuk siswa-siswi kami untuk mau mencari rata-rata untuk data berkelompok, bisa menggunakan cara yang pertama, cara yang kedua, dengan cara yang ketiga. Ini permasalahannya tergantung kepada siswa-siswi kami sekalian, ya. Jadi di sini Bapak berharap ketiga metode ini bisa dipahami, tetapi untuk mau menggunakan rata-ratanya bebas, ya. Mau cara 1, cara 2, cara yang ketiga. Jadi sampai di sini dulu anak-anak kami sekalian. Iya, Bapak memberikan materi
untuk mau menentukan rata-rata data tunggal untuk data ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Ya, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.